Baik pemirsa, kami ajak Anda menuju ke kantor Komnas HAM karena informasi akan disampaikan beberapa keterangan. Masih dilakukan. Oh iya, gini, tugas Komnas HAM ini ada dua, ya banyak orang perlu dikasih penjelasan. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang 39 1999 itu melakukan penyelidikan pemantauan. Kalau ada dugaan pelanggaran HAM ya, bukan pelanggaran HAM berat. Kalau HAM berat itu kaitannya dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Tapi dugaan pelanggaran HAM. Nah, ada orang meninggal, ya kan? Ada orang yang dia mengadu bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Jadi karena itu ada dugaan kan? Karena itulah kita masuk melakukan pemantauan penyelidikan. Di samping itu kan ada dugaan penyiksaan, itu juga ada konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam hak asasi itu ada yang disebut sebagai access to justice. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Ditandai dengan apa? Fair trial. Jadi kita kaitkanlah itu dengan tugas yang satunya lagi, pengawasan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan termasuk nanti proses peradilannya itu berjalan dengan fair atau tidak? Kalau misalnya ada yang tidak fair, maka kita katakan itu sebagai pelanggaran hak asasi. Tapi kalau dia berjalan dengan fair, maka berarti seluruh norma hak asasi terkait dengan fair trial, access to justice itu dipenuhi. Dalam ranah itu kami bekerja. Gitu. Tentu berbeda dengan tim sus dan penyidik. Nah sekarang tim sus, penyidik sudah menyatakan Baradae tersangka. Dia tidak bertentangan dengan apa yang kami temukan kan. Kepada kami kan Baradae memang mengakui bahwa dia yang menembak. Gitu. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain, apakah hanya dia sendiri? Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai, sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Pak, terkait status Baradae kan sekarang sudah tersangka dan ditahan. Apakah ini tidak mengganggu proses penyelidikan dari Komnas HAM? Tidak. Tugas Komnas HAM sekarang memastikan apakah Baradae itu ya diperiksa dengan benar. Tapi seperti saya katakan, prinsip pre-trial, Komnas ini punya perjanjian kerjasama antara Komnas HAM dengan Kapolri. Saya tanda tangan dengan Pak Listio, sebelumnya dengan Pak Idam Aziz, dengan Pak Tito, kita tanda tangan. Apa salah satunya? Adalah menghindari terjadinya pelanggaran terhadap konvensi anti torture, anti penyiksaan. Itu di mana bisa dilihat dalam proses pemeriksaan hukum misalnya, apakah ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asasi manusia? Itu kita akan tetap awasi. Kalau dia berjalan dengan fair, maka kita mengatakan proses hukum terhadap saudara Baradae ini berarti sesuai dengan standar hak asasi manusia. Tapi manakala nanti ternyata kita mendapatkan informasi, bagaimana cara kami? Kami punya akses untuk bicara. Saya kan sudah bersepakat dengan Wakapolri waktu beliau kemari. Saya minta komitmen bersama untuk aksesibilitas Komnas HAM. Jadi kalau kami mau tahu apakah orang yang diperiksa itu sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia apa enggak, kami bisa datang ke sana mengetahui itu, ngecek gitu. Misalnya apa? Berkali-kali kejadian orang diperiksa dengan tindak kekerasan, enggak boleh. Harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan yang betul-betul tidak menggunakan aspek-aspek kekerasan. Nanti kalau Baradae mau dipanggil lagi untuk keterangan, apa ini tidak menghambat gitu Pak? Kan itu soal mekanisme. Bisa saja kami yang ke sana. Jangan khawatir lah, tiap hari kita juga berhubungan dengan tim sus. Kan kadang-kadang nggak mesti diumumkan kalau misalnya kita WA, telepon, termasuk dengan pihak Pak Mahfud mewakili istana. Itu rutin kita. Kenapa kok Pak Mahfud? Kaitan dengan pengawasan. Kalau ada hal-hal yang kami lihat ini kurang benar di sini kan dalam prosesnya, kan kita bisa minta Pak Mahfud sebagai atasan langsung dari mereka mewakili Presiden. Tahu kami ada koordinasi yang rutin antara Pak Presiden dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud kontak kita. Orang nanya lagi, kenapa kok Komnas berhubungan dengan Pak Mahfud? Loh itu kan mitra kerja sesama lembaga negara. Memang Komnas HAM boleh kerja sendiri kan? Tidak. Komnas HAM ini lembaga negara. Presiden, kementerian, kepolisian, TNI itu lembaga negara. Jadi kita koordinasi itu adalah koordinasi antar lembaga negara. Pak, ada wacana untuk menghubungi Presiden juga ya, secara langsung? Pak Presiden kan punya kesibukan banyak, Dek. Jadi cukup dengan Pak Mahfud untuk sementara ini. Tapi kalau nanti di akhir mungkin saja. Dulu kalau ingat kasus KM50 kan akhirnya kami bertemu Presiden. Tapi untuk kasus Wadas misalnya kami bertemu dengan Pak Mahfud. Kasusnya mana lagi? Langkat dengan Pak Mahfud misalnya.
Tapi Pak Mahfud itu kan mewakili pemerintah. Nggak mungkin Pak Mahfud membuat kebijakan tanpa ya endorsement dari presidennya atau tidak melapor presiden, nggak mungkin. Gitu. Verdi Sambo tadi mengatakan tadi sudah datang ke Baris Krim, tadi mengatakan sudah diperiksa dan memberi statement 4 kali setidaknya. Apakah juga memberikan statement dan pernyataan ke Komnas HAM? Siapa? Verdi Sambo. Belum, kan kami katakan kami belum periksa Verdi Sambo. Tapi jangan kontrak di konfrontir. Kok penyidik punya cara sendiri. Komnas HAM punya cara sendiri dengan ranahnya yang berbeda. Mereka penyidikan dalam rangka ya menentukan seseorang tersangka atau tidak misalnya. Komnas kan tidak menentukan apakah ada pelanggaran hak asasi apa tidak. Metodenya beda. Tujuannya beda. Dalam arti ranahnya yang berbeda. Tapi